Keberadaan transportasi berbasis online sering disebut sebagai biang kerok terjadinya kemacetan lalu lintas di Bali, terutama di kawasan wisata seperti di Canggu, Kuta, Sanur, dan Ubud. Tapi benarkah transportasi online penyebab utama kemacetan di Bali? Berikut liputannya untuk Anda. Kemacetan lalu lintas merupakan pemandangan sehari-hari yang bisa ditemui di sejumlah ruas jalan di kota Denpasar dan di kawasan pariwisata seperti di Kuta, Canggu, Sanur, hingga Ubud. Selain akibat meningkatnya volume kendaraan dan sempitnya jalan-jalan di Bali, sebagian orang mengatakan bahwa penyebab kemacetan karena terlalu banyaknya transportasi online yang beroperasi. Namun menurut pengamat transportasi yang juga Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Imade Rai Ridarte, volume kendaraan di jalan tidak hanya diisi oleh transportasi online. Banyak juga kendaraan-kendaraan pribadi lainnya yang melampaui ambang batas kapasitas jalan. Di samping itu, kemacetan disebabkan karena banyak pengendara termasuk pengemudi transportasi online yang tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas dalam berhenti atau menaik turunkan penumpang sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas. Transportasi online ini sistem operasionalnya kan tentu berdasarkan atas aplikasi. Jadi ada permintaan dari pengguna melalui aplikasi yang ada, melalui smartphone-nya ataupun dengan gadgetnya, katakan seperti itu. Tentu ini baru akan melakukan penjemputan pada titik penjemputan terhadap penumpang yang melakukan pesanan lewat aplikasi. Nah, yang terjadi sekarang, masyarakat melihat bahwa kendaraan-kendaraan online ini, baik itu sepeda motor maupun mobil ya, ini berhenti atau menunggu penumpang pada tempat-tempat yang sebetulnya sudah cukup ramai dan padat, bahkan di tempat-tempat yang dilarang untuk jangankan parkir, berhenti juga dilarang. Nah, ini mungkin yang dilihat oleh masyarakat menjadi penyebab terjadinya kemacetan. Rai Ridarte menambahkan pemerintah telah berupaya melakukan pembatasan jumlah layanan yang dikelola aplikator, sehingga tidak terjadi layanan yang berlebih atau oversupply. Pemerintah diharapkan segera melakukan studi untuk analisis terkait jumlah kuota yang layak diberikan kepada aplikator untuk beroperasi di wilayah Bali. Tentu ada batasnya sehingga terjadi persaingan yang sehat, kemudian tidak terjadi over supply atau layanan yang berlebih, sehingga ini menyebabkan adanya waktu tunggu dari mereka ya, bukan waktu tunggu dari pengguna, karena semakin banyak persediaan tentu dengan jumlah permintaan yang terbatas, tentu banyak kendaraan yang harus menunggu, dan ini yang menjadi penyebab kenapa mereka lama menunggu di tempat-tempat parkir atau tempat-tempat yang bahkan dilarang untuk parkir. Keberadaan transportasi online tetap dibutuhkan masyarakat karena memiliki banyak kelebihan dibandingkan transportasi umum konvensional, baik dari segi waktu tunggu dan kepastian harga yang sudah tertera dalam aplikasi. Eka Yana, Bali TV.